Sekarang saya sedang proses pengajuan KPR untuk kos-kosan saya yang kedua. Beruntung sekali zaman dulu saya bisa menemani orang tua saya untuk melakukan transaksi beberapa properti. Dari surveinya, dari negosiasinya, dari appraisalnya, bahkan sampai ke notaris, akad kredit, dan juga akte jual beli. Nah, dari sekian transaksi, saya pengen sharing pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari rumah atau properti untuk dibeli dan menggunakan fasilitas bank, yaitu fasilitas KPR. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Let's go! Halo, salam kenal. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya ingin menjelaskan atau men-sharing pengalaman saya pribadi dalam proses pembelian rumah, khususnya menggunakan fasilitas bank yaitu KPR. Dan langsung aja kita ke laptop. Pertama-tama saya akan sharing di mana ini adalah metode atau konsep dulu sebelum saya belajar daripada guru-guru saya di era digital sekarang, yaitu proses pembelian properti di zaman orang tua saya ya. Nanti berikutnya saya baru jelaskan perbedaan sesudah dan sebelum saya belajar dengan guru-guru saya. Nah, yang pertama ini saya mungkin sharing secara global aja ya. Kalian bisa gunakan untuk pembelian rumah tinggal biasa. Kita harus setting dulu kriteria kita. Misalkan kalian pengen beli rumah, lokasinya itu di mana? Di Jakarta Barat kah? Atau dekat kantor kalian kah? Atau dekat dengan rumah mertua kalian kah? Kalian harus setting dulu. Kalian pingin lokasi di mana supaya kalian bisa fokus. Saya mau nyari lokasi itu di sini-sini doang gitu ya. Berikutnya, misalnya kalian beli rumah, kalian butuhnya itu berapa kamar? Atau kalian mungkin karena beli rumah ini kan bukan 1 hari, 2 hari, tapi dalam jangka panjang. Mungkin kalian bisa pikirkan, oke, saya pingin di rumah ini mungkin 10 tahun, sampai anak saya 2. Jadi mungkin saya pingin punya 4 kamar. 1 untuk kamar kalian, 1 mungkin untuk kamar tamu, 2 mungkin untuk kamar anak kalian. Jadi kalian bisa setting dari awal, kalian butuh berapa kamar di awal. Baru kalian mencari properti tersebut. Berikutnya, kalau kalian udah tahu lokasi di mana, berapa kamar, lalu kalian tentukan kalian punya budgetnya berapa untuk beli yang harganya berapa M gitu, misalkan di daerah Jakarta. Supaya kalian nantinya mau kasih tahu ke broker, itu tahu kriterianya seperti apa. Jadi nggak semua rumah itu ditawarin ke kalian, tapi kalian punya kriteria sendiri supaya lebih gampang dapatnya. Berikutnya, kalian bisa tambahkan lagi kriteria sesuai ingin kalian. Misalkan, oh saya nggak mau yang banjir, saya mau yang dekat pasar, atau yang lain-lain. Itu tergantung dari setiap orang. Lalu, di mana kita bisa dapat properti yang kita inginkan? Di sini kita bisa cari internet, ya, atau kita bisa lewat broker, atau kita juga bisa lewat kenalan, ya, misalkan dari teman kita, dari tetangga, dari Pak RT, dan lain-lain. Ya, di mana mungkin hari ini saya nggak akan jelaskan internetnya di website mana, mungkin di video terpisah saya baru akan menjelaskan tersebut. Lalu apabila dari broker atau dari internet kita sudah melihat, kita bisa jadwalkan untuk survei di step berikutnya. Lalu setelah survei, kalian bisa bandingkan properti satu dengan yang lainnya. Ingat, beli rumah itu buat jangka panjang, jadi kita harus benar-benar pastikan ini adalah properti yang kita inginkan. Jadi kalian bisa bandingkan satu dengan yang lainnya, dari mungkin lokasinya, dari daerahnya, dari harganya, dan lain-lain. Setelah kalian bandingkan, pilihan terbaik buat kalian, baru kalian mulai negosiasi. Nah, setelah negosiasi, kita baru biasanya dari broker maupun dari penjual akan minta ke kita tanda jadi. Tanda jadi ini relatif ya. Bisa 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, tergantung harga propertinya dan tergantung kalian negosiasi dengan penjualnya. Tidak ada patokan sama sekali. Nah, jadi itu tertera beberapa persetujuan ya, keterangan. Nama pembeli siapa, nama penjual siapa,
nominal tanda jadi berapa, nominal transaksi berapa, di alamat mana, kapan pelunasannya, dan lain-lain. Itu biasanya broker yang bantu kita tulis, dan biasanya dibantu dibikin kwitansi. Kita yang terima kwitansinya karena kita sudah membayarkan DP kepada penjual. Nah, berikutnya kita akan pengajuan ke bank, ya. Dan biasanya hal pertama, bank itu akan melakukan yang namanya BI checking. Dia akan melihat bagaimana pembayaran kita selama ini, kartu kredit kita, mungkin kita punya cicilan motor atau mobil sebelumnya. Dia akan ngeliat semua apakah kalian adalah nasabah yang selama ini taat bayar dalam hal-hal tentang perhutangan kalian gitu ya. Setelah oke, lalu kalian disuruh isi form, disuruh isi data-data, mutasi rekening koran dan lain-lain. Mungkin kita akan bahas video berikutnya tentang apa aja sih persyaratan tentang KPR bank gitu ya. Setelah itu selesai, nanti bank akan meng-appraisal properti tersebut. Nah, di sini juga ada dibagi menjadi dua bagian, yaitu properti appraisal lewat internal dari bank sendiri. Kisaran harganya 300-500 ribu, dan mereka juga ada yang menggunakan eksternal, yaitu menggunakan KJPP. Biasanya biaya seperti Bank BCA 1,5 juta, Bank Panin 1,35 juta, dan setiap bank berbeda-beda. Nah, di sini bisa aja pengajuan KPR kalian ditolak. Nah, saya pernah ditolak juga. Saya pengen cerita juga KPR saya kenapa ditolak. Nah, kebetulan KPR saya ditolak di sini ya ada dua kemungkinan, yaitu kalian tidak memenuhi syarat. Ya, jadi mungkin kalian punya keuangan kurang oke untuk bayar cicilan properti tersebut, itu bisa ditolak. Atau ya setelah appraisal ternyata ya sertifikatnya ini tidak oke, bermasalah. Ya, di internal aja mereka sudah ngecek bermasalah. Saya ambil contoh pernah kejadian, yaitu BCA tidak menerima sertifikat pengganti atau sertifikat kedua. Jadi kalau Bank Panin terima, tapi BCA tidak terima. Jadi uang appraisal saya dibalikin sama BCA. Dia sudah ngecek kalau sertifikat ini adalah sertifikat pengganti. Jadi BCA tidak mau menerima seperti itu. Jadi saya ditolak karena ya itu bermasalah dari sertifikatnya. Nah, saya juga pernah ditolak juga, yaitu ya saya punya keuangan sudah oke, tapi ternyata di cabang mereka juga sudah oke, ya kepala cabang sudah oke, tapi sampai ke pusat katanya komite tidak setujui lokasi tersebut. Ya ada beberapa alasan. Saya pernah dengar teman saya karena dekat kuburan, Bank Panin tidak mau. Saya kebetulan karenanya mungkin daerah di situ banyak parkiran motornya terlalu banyak, jadi tempatnya semrawut gitu ya. Habis itu banknya juga nggak mau. Jadi ini tergantung banget ya. Ya itu alasan bank mungkin berbeda-beda. Nah, solusinya ya udah, kalau misalkan di bank tersebut yang kita nggak setujuin, solusinya adalah kita cari bank lain. Nah, sampai contoh misalkan di BCA ya sertifikat kedua dia nggak mau, Panin mau. Kebalikannya, misalkan kebetulan komite di Bank Panin nggak setuju, ternyata di Bank BCA malah setuju. Jadi ya kita punya second opinion, cari di bank lain. Nah, step berikutnya setelah bank menyetujui, ya bank akan menunjuk notaris rekanan dari bank tersebut. Bukan notaris dari kita atau notaris dari penjual, bukan. Tapi bank itu punya rekanan notarisnya dan dia akan menunjukkan siapa notarisnya. Lalu dia akan meminta yaitu beberapa berkas asli. Yang paling penting itu adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini yaitu akan dicek ke BPN dan itu harus yang asli, tidak bisa fotokopi. Nah, di awal-awal ini untuk pengajuan KPR pasti minta fotokopi sertifikat, IMB ya, tapi itu semua fotokopi. Tapi sampai sini ya, kalau semua sudah setuju, kita akan cek sertifikat yang asli. Di sini kita akan cek apakah sertifikat ini bermasalah. Nah, biasanya karena kita minta penjual memberikan sertifikat asli, sedangkan kita baru membayar tanda jadi di sini, biasanya penjualnya minta tambahan DP, tambahan pembayaran berikutnya. Tapi ini opsional, ya tergantung kita nego sama penjual. Kalau bisa enggak, ya kenapa harus kita tambahin gitu. Tapi biasanya ya cenderung penjual minta tambah lagi. Berikutnya adalah validasi pajak, di mana di sini pembeli harus membayar pajak 5%, sedangkan penjual harus membayar pajak 2,5% dari nilai transaksi. Nah, setelah itu oke, ya sebelum nanti hari H di mana akan akad kredit dan akte jual beli,
itu biasanya bank meminta kalian membayarkan pelunasan DP terlebih dahulu kepada penjual. Ambil contoh, transaksi rumah kalian itu adalah 1 miliar. Sedangkan kalian diberikan fasilitas bank 90% atau 900 juta. Nah, maka kalian mungkin tanda jadi sini baru 50 juta. Nah, di sini bank minta kalian melunasi 50 jutanya lagi supaya menjadi DP 1 juta ini sudah lunas, baru ya itu maksimal di H-1, baru step berikutnya bank mau akan akad kredit, melakukan akte jual beli bersama dengan notaris, dan juga pelunasan bank di biasanya hari H atau H+1 maksimal. Jadi nah tergantung ya kalian KPR ke berapa, mungkin udah KPR kedua atau ketiga, bank mintanya adalah DP 20%, ya, pemberian kredit kepada kalian cuma 80%. Video ini akan menjadi sedikit lebih panjang daripada video yang lainnya, tapi justru sekarang baru mulai poinnya. Nah, kalau tadi adalah proses KPR yang biasa. Nah, ini adalah setelah saya belajar dengan guru-guru saya, menurut saya ini adalah proses KPR yang sebenarnya, ya, yang harus kita belajar seperti ini. Ya, di awal-awal sama, kita tentukan kriteria kita pengen seperti apa, lalu sama kita cari di internet atau di tempat lain, lalu di sini kita hanya melakukan survei sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kalau nggak sesuai dengan kriteria, ya udah kita skip aja. Nah, ya sampai sini masih sama. Nah, perbedaannya adalah di sini. Kalau di dulu, ya kita itu survei langsung nego. Nah, di sini yang terpenting. Sekarang saya tidak lagi melakukan nego sebelum KPR saya disetujuin. Nah, tapi sebelum KPR setujuin itu adalah prosesnya adalah saya mengappraisal properti tersebut. Jadi gimana? Jadi kita mengajukan KPR ke bank, ya. Nah, tapi ingat sekali lagi, di saat kita mengajukan KPR ke bank, salah satu persyaratannya itu adalah dari pihak bank butuh sertifikat atau IMB-nya si penjual ini. Nah, tapi permasalahan tidak semua penjual mau memberikan fotokopi sertifikat dan IMB-nya kepada pihak bank untuk dilakukan appraisal. Nah, jadi ya kalau saya buat penjual yang mau memberikan sertifikatnya, maka saya akan melanjutkan proses KPR-nya. Tapi apabila dia nggak mau, ya saya juga udah nggak ngebet lagi, biarin aja, berarti bukan jodoh saya. Nah, di awal-awal saya melakukan pengajuan KPR ini, saya cukup sulit karena banyak banget penjual-penjual yang saya ketemuin, mereka nggak mau meminjamkan sertifikat kepada saya untuk diberikan kepada bank. Tapi seiring berjalan dengan waktu, kuantiti yang saya lakukan itu makin lama makin banyak, tentu makin banyak juga persentase penjual yang memberikan sertifikat kepada saya untuk dilakukan appraisal, ya. Jadi sini kita mengajukan KPR ke bank, lalu bank melakukan BI checking, lalu di sini ya sama ya, bank melakukan appraisal. Ya, setelah itu nah kita bagi dua. Di sini apabila appraisal bank itu nilainya di bawah harga penjual, maka saya tidak jadi membeli properti tersebut. Bahkan saya juga tidak akan nawar properti tersebut. Contohnya misalkan nih, ya kita penjual itu kasih ke kita harga 1,2 miliar. Kita mungkin, wah kayaknya bisa kurang nih ke 1 miliar. Ternyata bank hanya menilai properti tersebut 500 juta. Ya udah, berarti kalau bank menilai 500 juta, artinya saya harus melakukan DP yang sangat besar sekali. Ya kan, harus memberikan DP sekitar 500 jutaan. Jadi saya nggak mau. Ngapain saya harus membeli properti yang bank aja, menurut bank nilainya nggak begitu bagus. Nah, yang saya mau sekarang itu adalah di sini. Ya, memang tidak banyak, tapi ada. Yaitu adalah appraisal dari bank itu lebih tinggi daripada harga penjual. Misalkan, ya kita belum nego, tapi penjual sudah buka harga 1,2 miliar. Ternyata bank itu menilai properti tersebut 2 miliar. Ya mungkin karena COVID misalkan ya, harga properti turun, ya penjual BU butuh uang dengan cepat, dan ya bank menilai properti ini sebenarnya bagus. Ya nilainya tinggi 2 miliar. Maka ya bisa dibilang harga appraisal dari bank ini 2 miliar lebih tinggi daripada harga penjual 1,2 miliar. Nah, saya ingin mencari properti yang seperti ini. Nah, apabila properti ini oke,
ya saya baru akan ke step selanjutnya. Nah, tadi itu baru ya hasil daripada appraisal dari KJPP atau internal bank itu keluar, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bisa saja walaupun sampai di situ KPR kita ditolak. Nah, saya pernah mengalaminya, yaitu ternyata ya kita tidak memenuhi syarat, ya kan? Ya, atau misalkan nih, contohnya ya, kenapa nggak memenuhi syarat? Misalkan ya kita punya memang nilai rumah tersebut dinilai bank 2 miliar, ya kan? Tetapi ternyata kita punya pendapatan 1 bulan hanya 5 juta. Bisa nggak kita pinjam dengan nominal sebesar itu? Ya mungkin nggak bisa. Nah itu artinya ditolak karena kita tidak memenuhi syarat tersebut. Kalau misalkan kita beli rumah di harga 1 miliar mungkin cukup ya. Tapi itu saya cuma ambil contoh saja. Yaitu salah satu syarat kalau kita tidak memenuhi syaratnya. Atau saya juga pernah terjadi di sini itu saya ditolak. Kenapa? Karena waktu itu misalkan sertifikatnya itu ada sertifikat pengganti atau sertifikat kedua. Nah itu Bank Panin Bank Panin mau, Bank BCA tidak mau. Nah kendalanya waktu itu Bank BCA tidak mau, akhirnya saya solusinya adalah mencari bank lain yang mau. Ternyata Bank Panin mau. Ya jadi waktu itu BCA tidak mau, saya pakai Bank Panin. Saya juga pernah kejadian, yaitu ternyata di cabang sudah ACC, tapi ya harus ACC ke komite pusat. Nah ini saya melakukan di Bank Panin, ya. Ternyata di komite pusat Bank Panin nggak setuju. Ya akhirnya saya melakukan second opinion, yaitu lewat Bank BCA. Ternyata Bank BCA mau. Jadi jangan pasrah kalau misalkan satu bank nggak suka sama kita atau ternyata tidak disetujuin, ya udah kita cari second opinion. Kan masih banyak bank lain yang mungkin mereka mau memberikan KPR kepada kita. Oke. Dan di sini sampai disetujuin. Nah, saya butuh memberikan satu notes yang menurut saya penting sekali, di mana hasil appraisal dari KJPP itu bukan adalah hasil dari nominal akhir dari bank. Contoh, misalkan yang tadi ya, KJPP menilai properti tersebut 2 miliar. Ya, ternyata saya pernah pengalaman nih, ternyata wah di situ ada perencanaan pelebaran jalan. Yang dimana mungkin dahulu pembangunan properti tersebut, pembangunan rumah tersebut ternyata cukup ke depan. Nah, saya pernah pengalaman, oh ternyata bangunan saya dipotong 2 meter. Ya, total bangunan sekian, misalkan bangunan 100 meter cuma jadi 70 meter dinilainya. Otomatis nilai appraisal jadi lebih kecil. Dan juga nilai pencairan dari bank juga lebih kecil. Jadi, hasil appraisal dari KJPP itu tidak bisa menjadi patokan dari pencairan akhir dari bank. Nah, saya udah pernah mengalami beberapa kali di PHP-in dari pihak bank. Jadi, ya supaya hal itu tidak sayang, misalkan nih, saya udah pede banget, kata BCA, saya mau dicariin 2 miliar appraisalnya, saya dikasih pinjaman 1,6 miliar, ya kan? Sedangkan, ya kan, misalkan ternyata penjualnya cuma buka 1,2 miliar. Berarti di sini saya sangat aman sekali ya. Sebelum saya nawar aja sudah plus. Jadi sebelum saya nego aja udah oke. Nah, itu yang jangan jadi senjata kita. Kita minta dulu SPKK dari bank ini keluar. Ya, pastikan nominal pencairannya itu di SPKK adalah 1,6 miliar atau sesuai dengan nominal yang kalian inginkan. Jangan secara lisan, karena saya udah di Bank Panin juga oke, yang saya bilang tadi. Secara lisan Bank Panin sudah oke, ternyata di komite tidak oke, tidak mengeluarkan SPKK. Sama juga di BCA, secara nominal lisan sudah oke, ternyata alasannya ada pelebaran jalan, kena GSB, bangunan saya tidak dihitung, cuma nilai tanah doang. Jadi pencairan yang diberikan kepada saya mengecil. Ya, jadi sekarang saya sudah lebih pinter. Sebelum saya nego, saya minta dulu SPKK secara tertulis, baru saya nego ke penjualnya. Nah, setelah SPKK ini keluar, ya biasanya kita sudah fix harganya. Biasanya kita memberikan tanda jadi. Ya, tanda jadi ini relatif ya, nominalnya terserah berapa, kan dari awal sampai sekarang kita belum bayar tanda jadi sama sekali ke penjual. Nah, jadi kita harus bayar tanda jadi. Kenapa? Karena habis ini kita artinya sudah sepakat tentang harga, dan step berikutnya adalah ya si penjual harus memberikan sertifikat asli, ya,
itu kepada notaris untuk notaris mengecek ke BPN. Apakah sertifikat ini aman, tidak bermasalah, tidak ada sengketa, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi biasanya penjual tidak mau memberikan sertifikat asli kalau tidak diberikan tanda jadi sama sekali. Beda sama yang di awal yang di sini ya. Kalau yang di sini itu adalah fotokopi sertifikat. Jadi sebagai penjual masih oke. Tapi kalau di sini udah sertifikat asli. Jadi biasanya penjual minta tanda jadi, itu menurut saya hal yang wajar sekali gitu ya. Nah, jadi biasanya ya barang sertifikat data-data asli itu akan diminta oleh notaris kepada si penjual. Nah, dan biasanya notaris akan memberikan tanda terima kalau dia meminjam sertifikat asli kepada pihak penjual untuk melakukan cek ke BPN. Ya, kalau enggak, ya penjual juga nggak mau. Nah, biasanya sebagian orang ya karena memberikan sertifikat asli dia biasanya minta tambahan DP. Tapi ini opsional, ada penjual yang nggak butuh, ada penjual yang mau. Karena kan sudah oke gitu ya. Atau biasanya ini ternyata setelah BPN oke, dia minta tambahan DP, bisa juga ya. Nah, setelah di BPN tidak bermasalah, sekarang ya biasanya orang bilang beli properti tanpa modal. Nah, di sini biasanya kita butuh ngeluarin modal selain tanda jadi di sini, yaitu modal kita berikutnya adalah validasi pajak. Di sini biasanya kita sebagai pembeli harus mengeluarkan biaya 5% dari nilai transaksi. Sedangkan penjual harus memberikan 2,5% daripada nilai transaksi. Nah, biasanya kalau penjual yang nggak punya uang, ya dia minta uang DP-nya ini untuk bayar pajaknya. Itu hal yang wajar banget. Tapi kalau ternyata kita bisa nego-nego terhadap pihak penjual, nggak usah deh bayar DP, toh nanti bakal dilunasin pas hari H, bisa juga ya. Balik lagi ini adalah opsional. Nah, setelah validasi pajak oke, ya biasanya bank sebelum H-1 ya mereka akan meminta bukti lunas DP. Contohnya misalkan transaksinya 1 miliar. Kamu cuma diberikan kredit 85%, berarti kamu butuh DP 15%, berarti 1 miliar dikali 15%, kamu butuh memberikan bukti transfer 150 juta kepada bank tersebut. Kalau misalkan kamu diberikan kredit 80%, berarti DP 20%, kamu butuh memberikan bukti DP senilai 20% ini, gitu ya. Step berikutnya, apabila oke, ditentukan sama notaris di daerah mana lokasinya, ya biasanya di kantor bank, ya ini akan melakukan namanya akad kredit antara kita, ya debitur dengan pihak bank ya. Berikutnya juga akte jual beli antara penjual melakukan penjualan dan kita melakukan pembelian ya. Berikutnya sekaligus bank melakukan pelunasan ya kepada pihak penjual. Jadi itu satu hari kita melakukan banyak aktivitas di hari tersebut. Nah, ini adalah proses ya dari awal kita survei sampai terakhir kita benar-benar ya tanda tangan di bank, di notaris untuk melakukan akad kredit, akte jual beli dan lain-lain. Nah, ini banyak banget step by step-nya. Saya tahu, cuman kalau kalian nanti terbiasa, ya itu jadi kelihatannya lebih mudah. Kalau baru 1 kali 2 kali mungkin ya belum terbiasa, mungkin sedikit complicated, tapi sebenarnya nggak se-complicated itu kok. Nah, kalau misalkan kalian kesulitan dengan proses KPR kalian, atau kalian butuh nomor-nomor bank yang bisa membantu melakukan proses KPR kalian, nah saya itu di deskripsi di bagian bawah, saya melakukan sebuah file Excel, di mana di situ ada 10 bank yang saya sudah pernah melakukan appraisal, maupun bank yang sudah memberikan saya kredit, ya, atau bank yang sudah memberikan saya SPK, itu juga sudah ada, saya taruh list di situ, serta proses dari kita ini, yang kita share tadi itu di PDF-nya, saya juga share ke kalian. Itu hanya senilai 50.000 saja. Kalian bisa dapat 10 list dari bank yang berbeda untuk membantu kalian proses KPR. Berikutnya juga PDF ini proses KPR-nya seperti apa dari awal hingga akhir saya akan berikan ke kalian semua.
Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan properti yang sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.